eee, saya mengajak kepada semua, masyarakat, terutama ini untuk para Gen Z, agar satu, tidak, apatis, dengan politik, sehingga semua ruang, bisa diakses oleh teman-teman Gen Z, sehingga Gen Z juga punya peran dalam, kebijakan dan, eee, ia punya peran untuk memberikan keputusan-keputusan politik yang, berpihak kepada Gen Z. Nah, halo Emor, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Fandar sekarang. Dan aku pengen ngajakin kamu ngobrol soal UMKM, bukan soal modalnya. UMKM itu ternyata masalahnya banyak. Memang mereka banyak yang patah sebelum tumbuh ya. Bukan cuma masalah modal, masalahnya sebenarnya ada juga perizinan. Banyak yang sambat, perizinannya kok susah. Nah, opo iyo? Founder sudah bareng dengan Bu Lailatul Qadriah dari Ya. Komisi A DPRD Jawa Timur, Bu ya. Ya. Selamat datang, Bu. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi akhirnya. Iya, Sehat, Bu Laila? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang musimnya sakit tapi, Bu. Iya. Cuacanya lagi gak beres, tapi alhamdulillah kalau panjenengan sehat gitu, Bu. Jadi bisa sharing soal UMKM. Soalnya buahnya empower yang sambat, Bu. UMKM, tapi bukan modal. Ajaibnya itu yang sambat akhir-akhir ini tuh bukan modal. Berarti modalnya Aman, banyak. betul. Kan biasanya sambatnya kan modal kan, Bu. Ini Iya. enggak, ternyata perizinan, Bu. Iya. Banyak yang sambat perizinannya kok agak berat gitu loh, berbelit katanya kayak gitu. Memang penting tak Bu UMKM punya legalitas? Iya, sejauh ini kalau kita pengen diterima masyarakat gitu kan, kadang masyarakat kan juga banyak melihat ya. Waduh, begitu mau minum dilihat, waduh ini kok nggak ada izinnya ya. Oh iya. Aku gimana minumnya, aman atau tidak. Nah, kira-kira kalau minuman, makanan juga begitu, dan seterusnya. Oh, jadi memang itu jadi penting Bu ya, karena sekarang masyarakatnya kritis juga. Ya. Dilihat kok kamu izinnya gitu, kayak mau ragu gitu ya. Iya. Wah ya ini Itu jadi ya, memang aku kok. takut kenapa-napa. Ya nggak salah sih sebenarnya kan, Iya. jaga-jaga ya Bu ya. Iya. Karena banyak produk-produk yang asal-usulnya nggak jelas kali ya, jadi masyarakat semakin resah gitu kan. Nah, Kalau di Empower Bu, itu biasanya sambatannya adalah ketika ngurus izin, mereka susah. Kan online kan Bu ya, ya. tapi websitenya sering down. Nah itu kalau yang masuk ke saya Bu, kalau yang dari Bu Laila, biasanya pas konstituen itu sambatnya gimana soal perizinan Bu? Ya, tidak jauh berbeda sih. Aha. Ya, memang yang banyak itu kita banyak kerjasama juga dengan mengatasi itu ya. Kadang kita banyak kerjasama juga dengan diakomodir oleh beberapa Vendor gitu Bu? ya organisasi masyarakat sih sebenarnya, bukan vendor. Iya. Organisasi masyarakat. Jadi saya selama ini mengasuh ya organisasi yang kemudian di situ banyak UMKM-nya. Nah, karena memang agak susah begitu, jadi ya diakomodir oleh sebuah lembaga sosial. Oh, itu sebenarnya langkah yang bagus sih Bu. Jadinya Ya. kan mereka terkoordinir Bu Iya, ya. betul. Ada yang bantu. Dan itu non profit Bu. Non-profit. Wow, ini berarti ya ini kan bisa ngatasi yang sambat-sambat ini kan Bu. Ya, biasanya kan ormas tertentu bekerja sama dengan dinas UMKM tersebut. Nanti pasti si dinas ini akan bersurat kan biasanya, ada ini begitu. Terus ada pelatihan dan seterusnya nanti. Nah, biasanya ya kan mereka itu karena ormas yang sudah dia undang dan sudah dia latih. Nah, begitu ada ini kan yang ditanya ormas tersebut yang biasanya sudah bersinergi dengan pemerintah. Nah, jadi lebih aman Bu ya, lebih cepat, edukasinya lebih jalan gitu ya Bu ya. OSS-nya tapi loh Bu, ini kan tujuannya kan mempermudah. Tapi karena sering ngapunten down gitu kan, ada kendala server. Jadinya malah tetap ribet loh Bu. Nah itu pripun, ini kan ada di Komisi A itu kan. Iya, kadang yang kadang online itu netnya baik. Netnya baik ya, biar semua bisa
tidak usah ribet-ribet, Betul. maunya begitu. Tapi ternyata ribet. Nah, kan tujuannya kan biar nggak ada meja 1, meja 2, Iya, meja 3 gitu kan Bu. Di online itu kan. di Tapi online. infrastrukturnya belum siap loh Bu. Nah, akhirnya juga sudah online iya, di apa lewat jalan offline juga Nah, iya. ya kan Akhirnya akhirnya. wah ada dua akhirnya, Nah, itu loh online Bu. dan offline. Bingung jadi masyarakat Bu. Iya, Ini selama ini gimana Bu ngobrol-ngobrol sama itu masuk di PTSP Bu ya, di PMPTSP ya? iya insya Allah. Jadi pripun itu selama ini Bu dengan teman-teman di PMPTSP? Ya, ya sejauh ini apa ya yang menjadi kendala sih ya kita tidak apa ya bukan kok bukan mengutuk apa ya namanya SDM kita masih begitu Oh. kira-kira ya siapapun dari beberapa pihak gitu. Jadi yang mengajukan juga ya saya lah misalnya, ya di kita begitu suruh online masih ya tadi kendalanya offline masih begini, akhirnya ada tembusan-tembusan itu. Maka salah satu solusi di kita itu ya di-handle oleh Ormas tadi itu satu ya? lembaga itu, Iya. biar yang ngurusin lembaga tersebut kan biasanya ya kalau saya selama ini kan saya di ormas perempuan. Nah, yang salah satu apa namanya bidang itu memang ada bidang ekonomi yang di ampuh adalah ya terus UMKM dan seterusnya. Jadi, nah dari sini sekali jalan, sekali jalan, apalagi memang sudah ormas besar begitu ya, seperti misalnya ada NU, ada Muhammadiyah, ada Aisyah gitu yang perempuan ya, ada Aisyah, ada Nahdlatul Aisyah, ada Muslimat, ada Fatayat ya, yang begitu-begitu. Akhirnya kan pasti pemerintah kan mesti memberikan porsi kepada ormas-ormas tertentu itu, sehingga nah kalau diakomodir dalam satu organisasi misalnya di bawahnya mereka ada di kecamatan-kecamatan, di kecamatan itu punya dari desa-desa, nah akhirnya dijadikan satu ya selama ini ya rakitan ya kalau rakitan. Nah apa ini namanya rakitan bantuan pemerintah itu hanya 2,5 juta gitu setiap kelompok gitu ya, tapi ya iya, bisa disesuaikan gitu kan? Iya, bisa diakses oleh mereka. Jadi lebih tepat guna gitu Bung. Iya, kalau terkait modal, kalau terkait izin juga kayak izin halal gitu ya kan kita ini kan banyak ya birokrasinya banyak banget. Harus ada izin halal, harus ada ini dan lain sebagainya. Ya untuk meyakinkan pada konsumen ya kita harus selalu itu, dan di kita kan majemuk banget ya jadinya kalau waduh ini halal apa enggak, nah ada yang kayak maju mundur kan Bu akhirnya gitu kan, Bu konsumennya. Nah maka ya yang begini juga harus diakomodir, maka ya harus ada izin halalnya dari MUI, dari mana-mana itu lagi ya yang itu jadi harus dilalui gitu kan. Oke kan memang itu kan jalannya memang harus dilalui kan Bu ya, nggak bisa enggak, karena ya tadi masyarakat butuh itu sekarang, kritis-kritis orang-orang sekarang itu Bu. Tapi di sisi lain Bu, karena ribet Bu ya, karena banyak, nggak sedikit yang bablas Bu. Iya betul. Halah gak usah diurus. Yang penting jalan dulu. Itu dia. Nah, yang kayak gitu-gitu itu gimana Bu? Kalau dari persepsi Bu Laila apakah aman gitu dalam tanda petik? Ya dalam jangka panjang belum aman. Oke, dalam jangka panjang belum aman berarti Bu ya? Belum aman ya, karena ya legalitas dari pemerintah kan penting ya. Ya tadi kalau ada komplain-komplain apa-apa begitu dari konsumen kan juga ini juga kita tidak bisa membela gitu, karena memang nggak ada izinnya ya gimana gitu kan. Jangan diterusin berarti ya. Kalau udah kayak gitu, hup sih. Kalau kata Pandar sama Bu Laila, hup sih Bu ya. Harus diurus, izinnya harus diurus. Pelan-pelan. Betul. Ya nggak apa-apa, awal-awal dilakoni dulu gitu kan, sambil ngetes market misalnya. Tapi terus harus tetap diberesin itu perizinan. Banyak memang, tapi ya apa maneh gitu kan kondisi Bu ya. Iya sambil dari banyak pihak ya harus juga berbenah ini. Nah hari ini kan memang sudah eranya digital, jadi memang
Ya sebenarnya semangat dan ininya OSS ini kan sudah Bagus sebenarnya Bu, bagus iya. gitu semangatnya, tapi ya tadi ya belum Belum siap, siap. belum siap. Pemerintah desa Bu Lela atau kelurahan lah kalau di kota ya. Ya, Harusnya juga ikut ambil peran nggak sih Bu? Kadang diculno loh Bu. Maksudnya mereka iya, sendiri jangan-jangan bukannya mau negatif thinking, tapi kok iya, ya iya, susah mau positif betul, thinking. betul, betul, betul. Nggak ngerti juga nih. Yang ada Iya, di level bawah kayak pemerintah desa atau kelurahan juga sama-sama bingung lah. Ini kan bingung, problem betul. ketemu problem Bu. Jadinya Iya, dua problemnya. Nah ini kan mereka harusnya bisa ambil peran Bu Lela. iya, itu apa ya, potret desa kita, Oke. ya, potret desa kita. eh, nggak tahu ini puncaknya di mana, ujungnya di Iya, iya. mana, begitu ya. Karena memang mulai dari misalnya demokrasi, dari politik, akhirnya pemilihan kepala desa dan Mhm. seterusnya ini kan juga akhirnya ke politis gitu Nah ya. itu Pemilihan dia. kepala desa dengan SDM Tuh. dan seterusnya akhirnya wah, bagaimana membangun desa. Nah, karena apa SDM yang muncul, yang terpilih, kemudian ya bukan bukan seseorang atau kepala desa yang menjadi harapan bersama akhirnya. Nah, Karena ada proses yang keliru dalam ya tanda petik Bu ya. itu proses demokrasi Itu yang dia. sebenarnya, nah di situ yang Jadi problem ya. dipilah betul, harusnya Iya 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 harusnya iya iya iya. ya Iya. begitu. Tapi ya kembali lagi masyarakat kita masih begitu. Tapi Nah, itu dari mana kita memulainya? Lah ini kan itu kan akhirnya bulet aja di situ baunya ya. ya Iya iya kayak iya iya. susur gitu. Padahal harusnya pemerintah desa bisa ambil peran di masalah perizinan kayak entah memfasilitasi, entah Nah, bantu aja ngasih edukasi kan banyak Bu ya. betul, Itu yang sebenarnya jadi PR besar sih Bu di sisi betul, lain. iya, Tapi Vaner penasaran sebenarnya Bu. Kalau soal perizinan ya di ya. Jawa Timur itu seperti apa? Tapi nanti dulu Bu Laila. Karena ini pertanyaannya, wah ini spesial banget pertanyaannya. Kamu jangan kemana-mana ya Mawar, tetap di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut lagi ya Mawar, masih di podcast Suara Rakyat. Tadi kan pertanyaannya terputus di kondisi di Jawa Timur Bu ya. Ya. Sebenarnya saya tuh pengen nanya. Sebenarnya bukan bermaksud membanding-bandingkan Bu. Cuman kan kalau kita bicara bagus dan tidak bagus kan perlu ada komparasinya nih Bu. Kalau dibandingkan, kalau harus membandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Jatim sudah oke nggak Bu untuk kemudahan perizinan? Ya lumayan. Lumayan Bu ya, Lumayan. oke. Artinya semua proses itu harus dilalui, harus dilaksanakan dan insya Allah Jawa Timur terus meningkatkan, terus berbenah. Oke. Sudah bagus tapi ruang untuk pengembangannya masih luas. Masih luas, Masih luas. masih banyak sekali potensi-potensi yang harus digali, yang harus dikembangkan. Oke. Misalnya di mana Bu? Ngapunten. Yang perlu dikembangkan. Yang apa ini? Terkait Dari apa perizinannya apa? perizinan Bu. Ya tentunya OSS juga harus lebih lagi ya, Oke. yang lebih ramah lagi ya, lebih ramah lagi dan apa namanya ya lebih mudah tentunya masih harus begitu biar semua bisa diakses oleh UMKM kita dan saya yakin melalui pemerintah desa pastinya Itu melalui dia. pemerintah desa itu saya yakin ibu-ibu di desa itu giat mas, Sebenarnya Bu. iya giat termasuk misalnya PKK. Nah peran PKK ibu-ibu ini telaten betul. Sebenarnya. Ya, Cuman mereka kayak butuh wadah gitu Bu. ya, ya wadahnya ya kalau misalnya di desa itu sangat serius gitu ya di apa di lingkungannya UMKM mana yang perlu disupport gitu. Saya yakin apa namanya PKK maupun pemerintah desa itu yakin bisa. Dulu waktu ada BUMDes rame-rame. Oh iya, Ya, awal-awal viral iya, ya. Bukan viral sih, awal-awal dicetuskan ya. dicetuskan. Betul betul betul. Kami memang mengawal juga BUMDes itu karena sesuai amanah undang-undang gitu ya bahwa ya setiap desa itu ada BUMDesnya. Maka di situ rame-rame BUMDes tapi saya nggak tahu
seleksi alam yang mana begitu Itu ya, dia. yang Sekarang banyak yang bikin. dibilang mati ya masih ada wujudnya, dibilang Iya, hidup ya nggak ada yang mampir gitu kan di bisnisnya. Iya iya juga. itu apa yang Jadi kendala gitu Bu ya. keluh. Padahal sudah ya kayaknya satu desa satu bumdes ya ada memang desa-desa yang muncul gitu, Betul. yang muncul yang kelihatan seperti di mana di dulu ya di Gresik, Mhm. apa di Mojokerto dulu, apalagi kalau di Malang sudah Sudah memang selesai, ya udah bagus-bagus kalau di itu Malang betul-betul ya. betul. Nah kayak begitu-begitu itu menjamur di banyak desa yang diinisiasi oleh ya pemuda-pemuda termasuk Bukdarwis dan lain sebagainya. Nah, Oke. yang begitu-begitu kan juga Jangan-jangan masalahnya salah satunya perizinan loh Bu. Ini dari teman-teman DPRD nggak pengen usul gitu kah? Disederhanakan lah. ya Misalkan sekarang 10 nih Bu yang harus kita urus isinya. Ya jadi 5 aja gitu loh Bu. ya Biar ya nggak ya. banyak-banyak gitu kan. Gimana ini Bu? Apa ya iya ya gitu kan saya juga apa ya iya ya gitu. Artinya BUMDes yang selama ini yang sudah kita inisiasi begitu ya sedemikian rupa terus kira-kira kemudian merotol satu demi satu itu oh iya mergo kuwi Nah, itu kan. kira-kira ya. Kalau kalau tapi enggak ini ada masukan lah ya Betul. kalau misalnya lebih disederhanakan lah Itu dia misalnya Bu. lebih disederhanakan nanti ya akan kita kaji gitu yang di perizinan banyak pintu juga itu juga apa namanya karena dinas UMKM nanti ini gitu ya Betul. perizinan juga kadang Kominfo kan juga Nah, ada perannya di situ betul, betul, gitu betul. ya karena ada sih salah satu kabupaten itu pernah punya di Kominfo itu apa otomatis apa gitu. Oh. Jadi di foto Aha. foto mati apa gitu lah pokoknya di foto langsung di otomatis bisa ikut memasarkan Kominfonya itu bisa ikut Oh. memasarkan Bisa bantu karena untuk ekspor marketnya. nah Wow. jadi kayak Iya. desain seperti apa jadi intervensinya di situ Oke. jadi desain kan masyarakat kan bagaimana buat packaging yang Mm-mm. menarik buat desain yang menarik maka dibantulah oleh Iya, iya, seandainya UMKM juga punya aware untuk yang begitu gitu Jadi ya. bisa lebih terbantu Kak Iya, sebenarnya. semua ini bersinergi bagaimana semua dinas ayo ini. Nah, tapi masalahnya banyak pintu ini kan izinnya ya ke banyak pintu, Bu. Nah, ya Itu kan jadi effortnya jadi banyak gitu kan. ya itu mungkin yang Jadi perlu PR-nya di situ sih, ya, Bu. ya. Jadi ya memang jadi masukan juga yang begitu-begitu tuh tadi. Kalau Memang misalnya ada 10 ya mbok 5 iya, gitu. dikurangi 5 gitu loh, Bu. Iya. Terus juga masalah, nah ini kan banyak pintu tadi kan Bu dalam ada sebut. Pungli, Bu. Nah, Kan online itu kan dibuat supaya tidak ada pungli. menghindari pungli. Betul. Tapi apesnya karena online ini belum semua paham, dibukalah pintu lagi offline. Nah, Ini Bu, iya, pungli. jadi online, offline, Ah. offline. Oh, sisan offline Nah, pisan. akhirnya kan, tapi kan ini rawan banget pungli. Kadang pungli itu dua sisi kalau kita ngomong pungli itu, Bu. Dari teman-teman OPD nggak minta, tapi dikasih. Nah, ini kan problem juga. Gratifikasi. Ya, itu dia. Pripun, Bu. Supaya ya paling nggak kalau hilang total sih bukannya negatif thinking, tapi kan berat. Berkurang lah, Bu. Pripun. Karena kalau hilang total ya itu tadi loh, Bu. Kadang dari OPD-nya sudah nolak. Iya. Masyarakatnya, Pak, terima kasih Pak ya, ini mau nolak nggak bisa gitu kan, Bu. Nah, ini gimana caranya, Bu? Gimana caranya ya? Nah, ya? itu dia. Pungli ini kadang yang satu goda, yang satu digoda kan repot jadinya kan, Bu. Pripun, Bu? Gitu. Itu dia. Ya, hadiah ya namanya hadiah juga. Hadiah itu sebenarnya memberikannya kalau sudah sukses aja deh. Ya, 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 ya. Maksudnya sudah jalannya sudah lancar semua, UMKM-nya jalan, omsetnya sudah banyak Betul. lah. Kalau masih tertatih-tatih lah. Baiknya jangan gitu. Dan hadiahnya ngajari yang baru gitu kan. Jangan Ya. yang macam-macam gitu, Bu ya. Ya. Jadi apa ya? Berjejaring. Oke. Kalau katanya dengan tadi hadiahnya ya bagaimana membuat kelompok ngajari kelompoknya masing-masing untuk
berdaya. Betul, betul, betul. Hanya kan biar bisa bertumbuh bersama, menguat bersama, begitu. Iya sih, jadi ya itu aja hadiahnya. Jangan ngasih-ngasih yang lain gitu kan. Iya. Itu poin dia. Karena pungli ini dua sisi memang Bu. Itu kan dari masyarakatnya, jangan ngasih-ngasih dari teman-teman OPD-nya Bu. Kadang ada yang minta nggak ngode tapi Bu. Kirim kode itu kan kayak banyak terjadi, banyak yang cerita sebenarnya nggak minta Mas, pendengar apa yang power itu banyak yang bilang gitu, nggak dimintai kok Mas tapi ngode kayak nanyain kopi, nanyain apa, itu kan kode keras gitu kan Bu. Nah ini gimana nih? Gak penak ya, iya kan? Ukuran orang Jawa Timur itu sering-sering ditanya iya. apa maksudnya? Nah, kayak bilang wah ini kopi enak gitu kan, kayak oh ini minta tapi lah ngasih salah. Nah ini kan kadang kan dua sisinya kan kayak gitu Bu. Pripun Bu kalau dari yang sisi teman-teman OPD-nya menurut Bu Laila? Ya Allah. Ya, saya kira memang regulasinya sudah ya, mengikat sih sebenarnya. Regulasinya sudah mengikat ya. Jadi ada SOP yang yang tidak membolehkan, nah kira-kira itu. Tolong dipatuhi gitu ya kan. Gak usah ngode-ngode gitu. Ya. Jangan ngode-ngode karena itu kan kalau ya bukannya apa, kalau ketangkepnya cuman gara-gara hal remeh lah, yo eman gitu. Bukan berarti yang besar boleh, bukan berarti yang besar boleh kan. Nanti Father sama Bu Laila bilang jangan ketangkep gara-gara hal remeh gitu kan, terus main yang besar. Enggak, itu juga enggak boleh. Jangan. Lebih enggak boleh lagi. Jangan, lebih enggak boleh lagi. Masalah regulasi perizinan Bu, ini kan kalau kita bilang kan kita harus akui masih ribet Bu ya. Masih bisa ruang untuk perkembangannya masih luas gitu kan Bu. Iya. Kalau dia tidak segera ada perbaikan Bu untuk sisi-sisi lemahnya, resikonya memang nopo toh Bu? Resiko untuk UMKM-nya, untuk pemerintahnya seperti apa Bu? Jika ini regulasinya nggak segera dipersimpel Bu, nggak segera dipermudah. Ya namanya ada kekosongan hukum itu kan nggak bagus Bu. Nggak bagus ya. Nah ini kalau saya berbuat seperti ini lalu hukumnya bagaimana? Nah jadinya liar nanti. Jadi ya artinya memang nggak mungkin nggak ada kekosongan hukum, itu nggak boleh. Pengawasannya berarti jadinya lemah juga Bu. Iya. PAD, pastinya sudah akan begitu. Pasti akan begitu. Bisa berdampak ke PAD juga nggak sih Bu? Kan kalau sudah ada badan usahanya bayar pajak ya. Jalannya bisa dibenerin maksudnya bayar pajak. Ini kan gitu ujung-ujungnya. Ya, ujung-ujungnya ke sana. Betul. Karena kalau kita mau PAD meningkat gitu ya harusnya ya dipermudah aja gitu kan. Itu dia. Izin dipermudah biar semua bergairah ya, kira-kira UMKM bergairah. Nah kan PAD meningkat. Bener, jalan rusak dibenerin kan akhirnya Bu. Nah kan endingnya ke sana kan akhirnya karena power. Makin seru kan. Kamu jangan kemana-mana, makanya tetap di podcast Suara Rakyat. Masih sama Father Remawar dan juga Bu Laila di sini Bu. Tadi kan kita sudah bahas soal yang nggak ngerti, yang tidak tersentuh dalam tanda petik internet lah, jadi nggak bisa akses OSS. Father geser ke yang Gen Z Bu. Gen Z ini banyak dikit, ribet dikit, nggak instan, malas ngurus Bu. Iya. Nggak pingin dibikin fast track gitu Bu, untuk para pelaku UMKM pemula, biar mereka mau juga urus perizinan gitu loh. Karena mereka suwi-suwi gitu mau loh Bu. Iya. Apa sih ini kayak gitu. Nah itu pripun Bu? Kalau memahami Gen Z yang maunya instan, maunya semua bisa diurus dari gadgetnya masing-masing, dari kamarnya masing-masing, itu ya harus kebijakan-kebijakan juga menyesuaikan. Nah, tantangannya di mana Bu? Kok belum Bu? Nah, yaitu tantangannya ini. Kalau saya sebagai bagian dari ini ya DPRD gitu ya, pengambil kebijakan dari Gen Z ini, kalau saya lihat memang agak ogah juga ya berperan banyak di politik. Iya, itu tidak salah Bu, betul. Iya, jadi kayak antipati padahal seharusnya menurut saya Gen Z harus bisa masuk ke ranah politik ya, karena untuk menyelamatkan ini semua bagian. Kalau Gen Z masuk lah, yang pengambil kebijakannya generasi X gitu. Nggak sambung ya nggak sambung. Iya benar. Nggak sambung. Jadi generasi X memberikan kebijakan begini, padahal yang mau melakukan Gen Z yoga. Nah, sambung gitu ya. Nah maka
Gen Z juga harus terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Nah, jangan ogah juga berpolitik. Gen Z harus Itu bisa dia. masuk biar bisa mempengaruhi Iya kebijakan juga sih, gitu. karena percuma juga kalau mereka tidak jadi bagian dari itu, Bu ya. Iya, Nggak sambung nggak rasanya sambung, itu nggak dia. sambung memang. Iya, iya. Tapi kan pemilu masih 2029, Bu, masih jauh, Bu. Ya, Kalau ya di semua lini lah Mas iya, iya, ya, di iya, semua iya, lini. betul, betul, Maksudnya betul. eksekutif, legislatif gitu kan. Kadang Gen Z ini melamar-lamar aja juga ini gitu ya, apa ya, wah ogah lah gitu. Iya, itu Pengennya dia. yang Cepet apa gitu kan. ya, yang cepat itu misalnya yang online ya YouTuber, TikToker, yang begitu-begitu Iya, iya, kan. iya, 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 Akhirnya betul, betul, betul. kalau mau jadi apa kerja di pemerintahan gitu, baik di legislatif maupun di eksekutif. Bahkan kadang ya juga kemudian di pemerintahan desa, termasuk yang pemerintahan yang terkecil gitu kan, kayaknya ogah gitu. Tapi mungkin nggak sih, Bu, kalau misalkan ini sambil nunggu pemilu ya kan, biar mereka Ya, masuk dan mengubah gitu kan, menyerap aspirasi mereka gitu loh, kayak ngumpulin apa ya, teman-teman ya kampus, betul, teman-teman betul, ormas kepemudaan yang ayo betul. kita rembuk, kamu butuhnya perizinan kayak gimana? Itu Iya, sudah atau belum, Bu? sebenarnya ini masukan ya, Ya. Gen Z ini sedang. Oh, Nah, sedang. Saya nanti malam ya, saya ini bersama dengan Gen Z, tapi memang temanya demokrasi untuk Gen Z. Demokrasi untuk Gen Z. Nah, itu yang kita kumpulkan ya teman-teman kampus, ya mahasiswa-mahasiswa yang baru, terus lebih banyaknya ya teman-teman SMA gitu. Ya tujuannya gitu. Apa sih aspirasi-aspirasi yang dari Gen Z ini? Gitu. oh supaya ketahuan, Bu ya. Dan Iya, berarti pola yang sama juga bisa diterapkan di soal perizinan, Bu ya. Kalau iya, iya di banyak lini. sebenarnya Sebenarnya, memungkinkan, ya. tinggal dibanyakin aja titiknya berarti, Bu Iya, ya. itu Gitu dia. kan. Supaya ya bisa terserap juga aspirasi Iya. mereka, karena selama ini mereka teriak-teriak. Nah, ini teriak-teriaknya Fadar nggak tahu nih sudah diajak diskusi atau belum, Nah, atau jangan-jangan sudah tapi nggak mau datang. Balik lagi. balik lagi Ada ya. fakta yang nggak bisa kita pungkiri, Iya, Gen iya, Z iya, apolitis iya, kan, iya, Bu. iya, Mereka iya, nggak iya. peduli. Nah, ini kan perlu ada dua sisi berarti ya. Dari sisi Iya. Gen Z-nya ya, ayo urun rebuk bareng. Iya. Dari teman-teman eksekutif dan legislatif juga harus membuka ruang gitu Iya, kan, Bu. iya, iya. Jadi menarik sih. Walaupun tapi kalau kita bicara secara logikanya, Bu ya, mungkin nggak sih perizinan itu cuman dari handphone diurus. Saya sambil rebahan gitu misalnya, Bu ya, Iya, sambil iya. rebahan di rumah gitu. Nah, kita klik 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 klik, tiba-tiba isinya udah keluar. Itu secara logika mungkin nggak sih, Bu? Mungkin, Oh, mungkin. mungkin. Cuman ya memang karena kembali lagi ya, mindset dari generasi X dengan Gen Z ini yang juga harus dikombinasikan. Kalau Oke. saya melihat mall pelayanan itu kan semuanya banyak bisa diakses maupun diurus dari Oh, apa namanya, gadget dari masing-masing. gadget masing-masing, termasuk ya hari ini ya termasuk bikin paspor dan lain sebagainya Betul. yang aslinya kalau paspor itu sudah dengan migrasi dan seterusnya, dan ternyata kan bisa diurus dari Oke. gadgetnya masing-masing. Berarti sebenarnya secara logika bisa, tinggal ayo dibikin aja sistemnya, dipermudah sistemnya, diperingkas prosesnya kan. Ada yang sampai 10 ya udah kita buat 5 misalkan seperti itu. Tapi di sisi lain, Bu Laila, Gen Z ini juga nggak semua, tapi beberapa teman-teman Fanhar yang Gen Z itu kalau udah urusan tertib administrasi males, Bu. Ya, gimana ya? Mungkin memang karakter mereka demikian gitu kan. Tapi kan kondisi tertib administrasi ini kadang itu penting gitu loh, Bu. Urgensinya tinggi. Iya. Nah, ini gimana untuk kelompok-kelompok yang belum sadar pentingnya tertib administrasi dari Bu Laila pripun, Bu? Ya kalau saya memang salah satunya itu memberikan ruang yang banyak kepada Gen Z ini untuk aspirasi maupun berapresiasi gitu ya, berekspresi juga. Jadi Gen Z ini diberi ruang sebanyak-banyaknya supaya generasi X ini juga banyak juga masukan dari
teman-teman Gen Z, Oh, sehingga oke. bagaimana sistem ini selera lah mungkin ya, mempengaruhi kepada sistem dan berkebijakan untuk generasi Gen Oke. Z ini. Berarti tertib administrasinya bisa jadi dibentuk karena sistemnya sudah sesuai sama selera Sudah mereka. sesuai, karena apa, kalau generasi lama, generasi tua lah ya, kalau masih di ini ya karena bukan begini begitu, dia Seleranya nggak beda, ketemu Bu, ya. lagi ya, makanya nanti bisa mempengaruhi dari selera itu, bisa mempengaruhi kebijakan, bisa dan seterusnya. Oke, jadi menarik sih ketika disesuaikan rasanya sambung, Iya, beres. Keluhannya iya, terselesaikan gitu kan, Bu. iya. Dialog dengan Gen Z diperbanyak. Mungkin bukan cuma Bu Lala, kalau Bu Lala sudah, tapi bisa jadi sisi-sisi lainnya belum, dan ini yang perlu diisi, Bu, ya. PR besarnya di situ. Sama kalau boleh usul nih, Bu, desa atau kelurahan tadi loh, Bu, bisa jadi kayak pusat layanan izin misalnya. Iya, iya, Kan iya. selama Jadi ini selesai di desa itu semua, dia. tidak harus ke Iya. mall pelayanan. Nah, mall pelayanan itu kan biasanya yang kota besar punya Iya, 2 iya. atau di 3 ya sesuai kecamatan-kecamatan besar. Tapi kalau bisa dikerucutkan di kelurahan dan Desa. tiap Iya, desa, iya, betul, betul. kayaknya menarik loh, Bu. SDM-nya cukup nggak, Bu? Tapi ngapunten. Nah. Jangan-jangan padahal usul enak Iya, gitu iya, kan. betul, betul. Usul kayak ini bisa, Bu, kayak gini. Bisa, Terus bisa. ternyata SDM-nya Iya, nggak cukup iya, lah iya. ya. Podo ae gitu kan. Ya itu salah satu kendalanya ya, karena tadi proses rekrutmen dan lain sebagainya dari kepala desa dan seterusnya. Lalu kemudian apa? Saya sebenarnya kalau mau diintervensi ya, ini Iya. kan kayak kementerian mengintervensi pendamping desa misalnya. Betul. Ya, pendamping desa. Nah, mungkin bisa dimaksimalkan di situ. Kan pendamping desa itu kan ada 2 kayaknya, Oh iya, kalau nggak benar. salah. Ya, pendamping Oh iya, desa 2, yang Bu, diini benar-benar. oleh APBD Iya. sama yang dari kementerian. Betul, gitu. betul. Nah, tapi mungkin Banyak yang saking dikerjakan. banyaknya yang Itu dia, Bu. dikerjakan begitu ya, KPKP semua urusan Betul. akhirnya ke sini, semua konsultasi ke sini. Karena apa ya? Karena tidak banyak tadi Mas Oke. SDM yang ini. Jadi satu-satunya ya semua Pendamping ke desa itu. pendamping. Akhirnya mereka capek juga gitu Iya. kan, nggak sempat ngurusi liane. Nah, Tapi jadi menarik loh, Bu, kalau itu bisa diwujudkan, Bu. nah itu dia. Tapi nggak tahu ya nanti Tahun SDM-nya berapa? gajinya pakai apa ya kan? Aku cuman usul ya kan, Empower. Aku cuman usul. Nanti itu tak balikin ke Bu Laila. Iya. Gimana mengolahnya, tapi itu akan jadi mempermudah izin, Bu. Iya. Izin yang prosesnya selama ini banyak jadi lebih ringkas. Saya rasa kok demikian ya, Bu, ya. Iya. Terakhir deh, Bu Laila, kalau kayak gitu. Tadi kita sudah ngobrol banyak soal perizinan itu seperti apa. Tapi yang menurut Bu Laila idealnya seperti ini, itu bagaimana, Bu? Monggo, Bu. Saya mengajak kepada semua masyarakat, terutama ini untuk para Gen Z, agar satu, tidak apatis dengan politik, sehingga semua ruang bisa diakses oleh teman-teman Gen Z, sehingga Gen Z juga punya peran dalam kebijakan dan ia punya peran untuk memberikan keputusan-keputusan politik yang berpihak kepada Gen Z. Nah, menarik kan? Ternyata masalah perizinan ini bisa jadi karena rasanya belum sambung ya, Bu, ya. Ayo, kamu jangan apolitis, kamu jangan skeptis lah sama politik, karena ternyata sepenting itu. Gimana teman-teman di eksekutif dan legislatif tahu kebutuhan kamu kalau kamu tidak ambil peran gitu ya, Bu. Dan ambil perannya nggak usah harus langsung masuk lah. Ketika diajak diskusi dateng gitu kan, Bu. Turun rembuk bareng-bareng. Makanya wajib buat kamu share episode ini kemana-mana. Biar yang sadar nggak cuman kamu yang bawa, temanmu sadar, saudaramu sadar, pasanganmu sadar, semua sadar. Dan mau terlibat aktif, jadi masalah perizinan yang selama ini katanya berbelit, bisa jadi lebih ringkes lagi, bisa jadi lebih set gitu kan, beres gitu kan. Terima kasih banyak Bu Laila. Insight-nya luar biasa dari ngomongin soal perizinan, ternyata dampaknya ke apolitis juga, ke skeptis juga, luar biasa banget. Rentetannya panjang dan semuanya berkaitan. Makanya kamu jangan lupa like juga sama subscribe biar kamu tahu di podcast Suara Rakyat bakal apa ada lagi. Father pamit, anyway, Bu Laila juga pamit. Terima kasih Empower. Have a good day. Bye bye.